Berjuang tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025. Tepatnya di pagi hari kita akan mengulas kembali struktur bahasa Quran ya. Nah, dalam struktur bahasa Quran yang mengambil dari bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu isim, fiil, dan harfun. Nah, sebelum kita memasuki ke arah sana, terlebih dahulu kita akan pahami ya perbedaan antara kalimat dan kata dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ada yang namanya jumlah dan kalimat atau kalam. Berikut penjelasannya ya. Nah, ini ya, kita bisa lihat kursor yang saya gerakkan di sini. Jadi ada yang namanya jumlah ini. Jumlah ini dapat disetarakan dengan kalimat ya, dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam satu kalimat ini, nah ini berarti ada satu jumlah. Khalaqal insana min alaq. Itu berarti ada satu jumlah. Nah ini jika khalaqal insana min alaq kita breakdown itu menjadi kata. Nah kata dalam bahasa Arab ya, atau bahasa Quran itu disebut kalimat atau kalam. Misalnya gini ya, misalnya khalaqa ini disebut kalam ya atau kata dalam bahasa Indonesia. Dan insan ya, ini menjadi dua kata atau dua kalam. Lalu ada lagi min. Nah, min juga ini disebut kata atau kalam dalam bahasa Arab. Lalu ada alaqah ya, alaqah ini juga disebut kata atau kalam dalam bahasa Arab. Nah, itu ya dari penjelasan sebelum kita masuk ke materi isim, fiil, dan harfun, kita harus tahu dulu ya perbedaan antara jumlah dan kalam. Kalau jumlah itu adalah satu kalimat ya, atau satu ayat. Kalau kalam itu setelah di breakdown menjadi beberapa kata. Nah, itu disebut kalimat atau kalam. Oke ya, kita masuk yang selanjutnya. Biar agak paham, kita nggak langsung bahas tiga-tiganya ya, tapi kita estafet aja. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, yang penting ngerti. Nah, ini ya, dalam struktur bahasa Arab itu tidak mengenal subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tetapi hanya memakai 3 bagian. Nah, 3 bagian ini yang ada di dalam kalimat ya atau ayat tadi, itu setelah di breakdown menjadi beberapa kata. Nah, dari kata itu kita dapat bagi menjadi 3. Yang pertama isim. Nah, isim itu adalah kata benda, kata sifat, atau bilangan. Contohnya al-insan, ya, al-insan, alaqah, asams, ya, atau misalnya kata benda alkitab, ya, sifat ar-Rahman, bilangan ahad atau wahid. Lalu kata yang kedua itu sebut fiil. Fiil ini adalah kata kerja. Kata kerja adalah khalaqa, sami'a, satawakkalu, idrib. Nah, ini nanti ada ciri-cirinya ya, ciri-ciri kata kerja, ciri-ciri kata isim. Begitu pula dengan ciri-ciri kata harfun atau kata penghubung. Nah, kata harfun ini adalah min, ila, ala, fi, bi, li, fa, wa. Nah, nanti ini ada ciri-cirinya. Nah, kita pelan-pelan aja. Yang kita akan bahas yang pertama ya adalah yang di garis bawah ini ya, yaitu isim dulu kita bahas. Oke, lanjut ya. Nah, ciri-ciri isim dalam bahasa Quran atau bahasa Arab itu untuk mempermudahnya kita pakai rumus ya. Nah, rumusnya itu yang saya tandai dengan huruf warna merah ini 2, 3, 1. Apa maksudnya 2, 3, 1? Maksudnya adalah 2 diawali, 3 diakhiri, dan satunya mudhof ilaih. Nah, ini tadi 5 ya, saya revisi. Jadi ada 6 macam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bagi menjadi tadi sesuai rumus 2, 3, 1. 2 diawali, ya, 3 diakhiri, dan 1 kaidah mudhof ilaih. Nah, yang akan kita pelajari pertama 3 aja dulu ya, ini ya. Ini dan ini. Ini kita tutup. Oke, kita hanya belajar 3 ini ya. Yang pertama adalah diawali alif dan lam. Nah, contohnya ini ya, huruf ini ya. Al-insan ya, ar-Rahman, al-ma'un. Jadi, walaupun alnya ini tidak disebutkan ya, seperti ar-Rahman ini kan lamnya tidak disebutkan. Itu juga termasuk isim ya, diawali alif dan lam ini.
Jadi apabila kita baca ayat itu ada alif lam, itu berarti isim. Misalnya kita baca surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 2. Ayatnya bunyinya dzalikal kitabu. Nah, ini Alkitab ini kan ada alif lam. Nah, ini disebut isim ya. Ini ciri-cirinya seperti ini. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, lil muttaqin ini sebenarnya li ini juga terpisah ya. Li, ini al muttaqin jadinya nih ya. Lil muttaqin. Ini juga disebut isim ya. Jadi kita juga harus bisa membaca ya. Apakah alif lamnya itu nyambung atau tidak ya. Kalau ini kan nyambung ya. Lil ya, ini ada tasdid, ini berarti ada 2. Berarti ada alif di sini nih di depan li. Oke, lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini diawali nida atau panggilan ya. Nida itu adalah ya ya. Harfun ya. Ya ini harfun ya. Nanti di sini nih di harfun jer ya. Harfun itu sama dengan huruf, sama aja ya. Ya ini nida. Ya panggilan. Ya ahlul kitab atau ya ma'syarul jinni wal ins. Ya adama sekun anta wa zaujukal jannah. Nah, diawali nida atau panggilan. Nah, berarti kalau diawali ya, ini selanjutnya disebut isim ya. Misalnya Adam, ini isim. Lalu ma'syarul juga isim. Lalu ahlu juga isim. Ahlul kitab, kitabnya juga isim nih. Ma'syarul jinninya juga isim karena ada alif lam ya. Kitabnya juga ada alif lam. Nah, itu ya, jadi diawali nida atau panggilan. Misalnya kalau di Quran ya, ada juga di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba ya. Ya itu kan nida di situ. Berarti alladzi itu isim. Amanu isim juga. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba isim juga. Nah, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah diakhiri kasroh dan diawali harfun atau huruf jar. Contohnya gini. Ini kan ada garis biru nih ya. Nah, huruf jar ini saya garis biruin ini untuk menandakan ya. Huruf jar nih seperti ini. Ini ala, ini huruf jar. Ini min juga huruf jar, dan wa ini juga huruf jar ya. Atau harfun juga sama aja ya. Harfun dengan huruf itu sama ya. Ini saya ulang-ulang. Jadi ketika ada huruf jar di depannya, maka kata selanjutnya atau kalam selanjutnya adalah isim ya. Misalnya wal asor, maka asor ini isim. Atau min alaqi. Nah, min alaqi ini isim. Lalu alal ardi. Nah, alal ardi ardinya ini isim. Nah, dalam kosakata bahasa Quran itu isim yang tadi kita sama-sama ketahui bahwa isim itu adalah kata benda, kata sifat atau kata bilangan, itu maknanya tidak merujuk dalam segi bahasa, tapi merujuk dalam segi istilah. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Quran seperti itu ya. Misalnya tadi ya, di sini nih ya, kita ambil contoh misalnya alif lam. Al-insan. Nah, al-insan itu maknanya tidak merujuk pada bahasa. Nih isim ini kan kata benda. Kalau maknanya merujuk ke dalam bahasa, maka al-insan ini juga disebut sebagai manusia ya. Nah, oleh karena itu bahasa Quran itu tidak seperti itu, tetapi maknanya merujuk kepada makna istilah. Maksudnya insan ini manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Begitu pula Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman, makna dalam segi bahasanya adalah pengasih, tetapi maksud di dalam Quran itu tidak seperti itu ya. Tetapi kasih sayang Allah dalam objektivitas. Nah, objektivitas itu apa? Objektivitas itu terlihat, ya, dapat dirasakan, dapat dipegang, itu. Jadi kasih sayang Allah dalam objektivitas yang dapat dirasakan berarti bentuknya ya seperti bisa makan, bisa minum, terus ada wujudnya, ya berarti makanan itu berbentuk. Ya kalau tempe ya kotak, ya bisa dirasakan. Terbuat dari kedelai, kedelai itu tumbuh dari hasil tanaman. Nah itu maksudnya seperti itu Ar-Rahman itu. Nah kalau Ar-Rahim berbeda lagi ya. Nah itu jadi makna Quran itu tidak dilihat dalam segi bahasa tapi dalam segi istilah. Itu pentingnya kita belajar bahasa Quran. Nah, isim juga seperti itu. Nah, nanti kata kerja beda lagi ya. Fi'il itu beda lagi. Nah, mungkin itu saja ya
Singkat, padat, dan apabila kurang jelas itu bisa ditanyakan langsung japri ke saya atau di grup boleh. Untuk selanjutnya kita akan sambung kembali di pertemuan yang akan datang ya. Dan untuk melatih kita tentang mana itu isim, nanti akan saya kirimkan beberapa ayat ya untuk masing-masing orang, dan nanti tolong di breakdown ya dalam bentuk tulisan ya. Misalnya kayak tadi ya di sini. Nah, nanti di breakdown seperti ini ya. Misalnya kholaqo ini kita hapus dulu. Nah, misalnya kholaqo ini apa? Misalnya ini isim. Insan ini apa? Isim. Nah, seperti itu ya. Itu untuk latihan kita agar mengetahui mana ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat isim. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.